Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang input dan output pada pemrograman bahasa C++. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menerapkan penggunaan cin sebagai kode input dalam pemrograman. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan penggunaan cout sebagai kode output dalam pemrograman. Mari kita lanjut. Ini adalah sistem kerja program komputer, di mana ini adalah sistem kerja sederhana yang terdiri dari input, proses, dan output. Input adalah suatu data yang kita masukkan ke dalam program. Input biasanya diambil dari perangkat inputan seperti keyboard, mouse, kamera, mikrofon, dan lain-lain. Untuk proses adalah langkah-langkah yang harus dilakukan program untuk menghasilkan output. Output di sini adalah informasi yang dihasilkan setelah dilakukan proses. Output biasanya ditampilkan ke layar komputer. Cout sebagai output atau keluaran. Cout ini dalam library IOStream C++ ini adalah standar operasi yang digunakan untuk pemrograman berupa output. Ya. Jadi ini adalah data stream dari library-nya C++. Nah, formatnya adalah cout ya, cout tanda panah ke kiri 2 kali, lalu di sini adalah format teks yang ingin ditampilkan. Ya, misalkan kalian mau menampilkan teks tertentu, maka dimasukkan ke bagian ini. Ya. Atau juga kita bisa memanggil variabel. Ya, jadi kalau misalkan kita mau memanggil teks, maka kita harus menggunakan tanda petik. Ya. Tapi kalau jika kita mau memanggil variabel, maka kita tidak perlu menggunakan tanda petik 2 seperti ini. Cout ini dihubungkan dengan operator overload. Jadi tanda panah ke kiri 2 ini adalah tanda panah operator overloaded atau sepasang tanda understand. Contoh, jika kita ingin menampilkan tulisan nama saya, Hanif misalkan. Di sini contohnya. Kita bisa menulis cout overload tanda petik 2, lalu tuliskan teks yang ingin ditampilkan. Atau misalkan berupa nilai atau berupa angka, cout tanda overload, lalu tanda angka yang ingin ditampilkan. Bisa juga berupa variabel, cout overload, lalu bisa memasukkan variabel. Contohnya di sini adalah variabel X. Oke, ini adalah bagian dari operator cout. Jadi, apabila seperti yang tadi saya jelaskan, jika ingin menampilkan sebuah string atau karakter, maka kita harus menggunakan tanda petik. Kalau angka, tidak perlu. Begitu pula dengan variabel. Ya, variabel. Maka tidak perlu menggunakan tanda kutip ganda. Ini untuk membedakan antara string atau variabel atau angka. Nah, operator insertion ya dapat digunakan lebih dari satu kali dalam kalimat yang sama. Misalkan kita akan menambahkan nama halo, koma spasi, lalu di setelah tulisan halo koma, maka akan muncul nama, lalu akan muncul saya Hanif.
Jadi misalkan ini ditulis di dalam program, maka hasilnya akan seperti ini. Halo, koma, ada koma ya, spasi nama, spasi saya Hanif. Pada layar monitor, dia akan muncul tulisan seperti ini. Manfaat dari pengulangan penggunaan operator insertion adalah untuk menampilkan kombinasi dari satu variabel dan konstanta atau lebih. Contoh seperti ini ya. Misalkan ada variabel age, ini nilainya 24, dan variabel zip code ya, ini 90064, maka output yang dihasilkan. Jadi ketika kita memasukkan variabel di sini ya, lalu di sini juga ada variabel ya. Ini ada variabel, maka variabel ini akan berubah menjadi nilai. Jadi kalau akan ditampilkan hasilnya akan seperti ini. Hello, I am. Di sini age berubah menjadi 24 ya, nilainya years old, and my zip code is, karena di sini adalah variabel zip code dengan nilai 90064, maka akan muncul di nilai di sini sesuai dengan urutan penulisan cout-nya. Seperti itu. Contoh lain adalah jika kita ingin banyak baris ya, kita bisa menulis seperti ini, cout baris pertama garis miring n, atau cout baris kedua garis miring n, lalu baris ketiga. Kenapa ada tanda miring n? Tanda miring n ini mirip dengan tanda n-line ya. Jadi dia akan membuat baris baru. Hasilnya akan seperti ini. Selain karakter /n atau neoline, dapat juga menggunakan manipulator n-line. Seperti yang tadi saya bilang. Ini adalah contoh cout baris pertama, di sini ada n-line, maka dia akan membuat baris baru. Baris barunya isinya apa? Cout baris kedua. Maka baris barunya adalah tulisan baris kedua setelah baris pertama. Hasilnya seperti ini. Baris pertama, baris kedua. Cin sebagai input dan masukan. Dalam library IOStream C++, standar operasi input untuk pemrograman didukung oleh data stream cin untuk input. Cin adalah seperti ini. Cin bisa juga langsung berupa nilai ataupun langsung berupa variabel. Tapi lebih seringnya menggunakan cin ini adalah menggunakan variabel karena kita ingin menginput melalui keyboard sehingga dapat diubah-ubah secara dinamis. Nah, cin tanda overload operatornya adalah extraction, yaitu tanda panah 2 ke kanan ya. Contoh di sini adalah integer umur atau variabel umur. Kita ingin menginput nilai berupa bilangan bulat menggunakan cin. Cin inputnya adalah variabel umur. Di sini dijelaskan mendeklarasikan variabel umur dengan tipe integer dan menunggu input dari cin keyboard untuk disimpan di variabel umur. Jadi kita akan memasukkan nilai umur ini menggunakan input keyboard. Seperti itu. Contoh, di sini ada cin akan memproses input dari keyboard sekali saja dan tombol enter harus ditekan. Contoh, di sini ada variabel i ya. Kita lihat di sini ada variabel i. Kemungkinan i ini akan dibuat menjadi input ya. Lalu kita nampilkan tulisan silahkan masukkan nilai. Lalu kita masukkan input variabel i, cout, maka ditampilkan nilai adalah input dari
Cin di sini, ya, berupa nilai I. Cout jika nilai dikali 5 ya adalah I kali 5. Jadi nanti akan ada output I dikali 5. Jadi contoh, misalkan kita masukkan nilai 2 di I di sini ya. Kita masukkan nilai 2, maka dia akan mengeluarkan Cout nilai adalah di sini adalah 2 ya, di sini adalah 2. Maka akan muncul 2. Lalu ada tulisan lagi nilai jika dikali 5 adalah I kali 5, maka 2 dikali 5 di sini hasilnya pasti ya adalah 10 ya. Jika di sini contoh di bawahnya nilai jika dikali 5 adalah 10. Jadi tampilannya adalah silakan masukkan nilai, lalu akan muncul nilai 2 jika kita memasukkan nilai 2. Kalau kita masukkan nilainya adalah 5, maka muncul di bagian ini adalah 5 ya. Dan seterusnya gitu ya. Dan nilai jika dikali 5 akan berubah-ubah sesuai dengan input I atau nilai I yang kita masukkan melalui Cin tadi. Cin juga dapat digunakan untuk lebih dari satu input. Sekarang di sini inputnya adalah A, lalu B. Ekuivalen ini sama dengan ya, yang atas ini sama dengan yang di bawah sini, sama saja. Kalian bisa menggunakan dua-duanya ataupun salah satunya. Dalam hal ini ada yang diinput harus 2, satu untuk variabel A dan lainnya untuk variabel B yang penulisannya dipisahkan dengan spasi, tabular atau newline. Ini adalah manipulator untuk mengatur tampilan data ya. Di sini ada nline, ada ends, ada dec, hex, occ, set, w, ini lebar banyak karakter, dan set precision. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya setelah materi. Kita melanjutkan ke praktiknya. Jadi teman-teman buat new project dulu. Ini saya contohkan. Lalu klik files. Ini untuk di kode blocks ya. Kode blocks. Lalu untuk di aplikasi Android yang C++ coding, dia langsung C++ ya filenya. Kita kasih, kita taruh dulu. Ini kita klik finish. Bisa dulu ya. Seperti biasa, kalau untuk memulai penulisan kita biasa mengetik include dulu, lalu kita string. Dengan space std, lalu kita masukkan kita akan mencoba membuat program input output 1 dulu ya. Saya contohin aja ya. Di sini karena kita akan menggunakan input ya, karena kita akan menggunakan input, maka kita harus membuat yang namanya variabel. Di sini kita contohkan variabel i ya. Kita masukkan di sini, lalu kita akan menampilkan tulisan. Nah,
sebelumnya variabel i ini akan kita input menggunakan cin. Jadi i ini sebelumnya memang tidak ada nilainya ya. Sebelumnya tidak ada nilainya 0. Nah, karena bisa menggunakan cin, nanti nilainya akan dimasukkan cin-nya itu. Ya, jangan lupa kalau untuk penulisan ditambahkan spasi untuk menambah jarak ya. Jangan lupa titik koma. Lalu kita di sini masukkan cin-nya. Cin. Ya, menggunakan tanda overload ke kanan. Nah, di sini kita masukkan nilai i. Kita tampilkan di sini. Lupa tulis setelah nilai jika dikali 5 yang kita masukkan adalah nilai dari i kali 5 ya. Yang akan ditampilkan adalah nilai i kali 5. Tambahkan titik dan garis baru seperti ini. Lalu kita kembalikan nilainya supaya yang muncul terus ya, dengan menulis return out. Selesai. Lalu kita coba tes running. Build and run. Oke, kita hapus dulu terjadi error. Nah, teman-teman bisa memasukkan nilai di sini ya. Misalkan nilainya adalah 2 ya, yang kita contohkan. Maka ketika nilai 2 atau nilai i ini kita inputkan melalui cin ya, pada saat kita enter, maka dia akan memunculkan nilai adalah 2, nilai jika dikali 5 adalah 10. Nah, ini tulisannya kurang bagus, jadi harus perbaiki atau ditambahkan baris di sini ya. Bisa ditambahkan baris di sini. Menggunakan slash. Kita coba lagi. Kita coba lagi 2 seperti ini ya, jadi lebih rapi, terlihat lebih rapi. Nah, misalkan kita masukkan angka yang berbeda, kalau tadi kan 2 ya, kita masukkan nilai yang berbeda, misalkan 6, maka hasilnya seperti apa? Hasilnya adalah nilai adalah 6, jika dikali 5 adalah 36, kali 5 30 gitu, seperti itu ya. Jadi untuk membuat input, maka kita harus membuat variabel terlebih dahulu simpulannya, lalu nanti akan dimunculkan melalui cout ya.
nilai-nilai yang ingin ditampilkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.